ini dengan ini tabrakan nggak misal gitu. Iya, diajarkan. Apakah nyaman dilihat atau itu kan di pelajaran dasar ada tuh psikologi warna. Bagaimana orang melihat warna ini menarik. Iya. Biasanya dipakai di restoran-restoran, misalnya seperti itu kan ada. Itu dipelajari. Nah, sehingga pembelajarannya memang harus membutuhkan contoh real sebelum praktek. Oke. Teorinya lebih ke situ. Oh iya Pak, kalau kita kan setelah lulus tuh antara kerja atau kuliah, lah dalam jurusan multimedia itu ngambilnya kalau kuliah apa, kalau kerja itu apa Pak? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kerja kita lebih ke kerjanya. Kalau kuliah lulusan SMK itu memang dituntut untuk BMW. Apa tuh Pak? Halo teman-teman, selamat datang di 21 Pods. Nah, sebelum kami mulai podcast ini, kami mau perkenalan diri dulu nih. Saya Ripka Dea Putri Yunita, biasa dipanggil Ripka, dan di depan saya dan saya Tiara Fiana. Di host di sini bakal nemanin kalian buat bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol mengenai topik-topik yang menarik dan mengasih edukasi kalian secara seru. Oke, sebelumnya kita ini siapa sih? Kita ini dari kelas apa sih? Jadi saya ini dari kelas multimedia C, sama dengan Tiara. Oh iya Tiara, kegiatan sehari-hari kamu ini apa aja sih? Gimana aja sih? Kan ini kan libur habis ujian. Iya, betul. Ya, banyak istirahatnya gitu, terus buat persiapan nanti buat kelas meeting gitu. Wah, seru ya. Iya, seru banget dong. Ngomong-ngomong, hobi kamu apa aja sih? Banyak sih. Ya, yang sering aku lakuin tuh kayak menyanyi. Wah, keren dong. Iya. Terus selain menyanyi apa lagi? Banyak membaca, terus suka bermain TikTok. Oh, keren banget itu. Aku juga sering kalau ngeliatin TikTok kayak gitu di rumah. Soalnya kalau habis ulangan kan, habis ujian tengah semester kayak gini pastinya bosen ya. Kayak udah pusing gitu sama pelajaran mapel-mapel gitu. Oh iya, terus selain kegiatan sehari-hari di rumah, BTW kamu di sekolah ikut eskul apa aja sih? Ya cuma satu sih, PKS itu. Apa itu? Kegiatannya apa aja? Ya buat keamanan sekolah, patroli keamanan sekolah. Aslinya banyak kegiatan juga sih PKS itu. Gimana? Kalau berangkat tiap kapan tuh? Kalau mau nugas PKS kan biasanya kan buat bantuin nyebrangin jalan buat anak-anak gitu. Iya. Lah tugas PKS tuh berangkat mulai dari jam 6 udah sampai di sekolah. Oh, berarti kamu berangkat lebih awal dong? Iya, makanya bangun juga pagi-pagi banget. Wah, keren. Kamu rajin banget berarti. Kalau aku pribadi sih, ya paling bangun pagi setengah 6, terus nanti kalau udah siap-siap baru berangkat gitu. Nah, mengenai podcast ini, kira-kira kamu tahu nggak sih podcast ini dari mana gitu? Dari mana ya? Kamu belum tahu juga? Belum tahu, makanya kasih tahu juga buat teman-teman. Nah, teman-teman, podcast ini, 21 Podcast ini dari SMK Negeri 1 Kersana. Kenapa sih namanya 21 Pods? 21 Pods itu punya makna 2 bahasa, 1 tujuan. Jadi di sini meskipun bahasa obrolan kita kadang beda-beda, tapi kita punya 1 tujuan, yaitu kasih kalian edukasi dengan cara menarik dan seru. Nah, setelah kita kenal tentang podcast ini, kita mau kenalin juga SMK Negeri 1 Kersana ini apa sih? Di mana sih? Silakan Tiara. SMK Negeri 1 Kersana adalah sekolah menengah kejurusan negeri yang ada di wilayah Brebes, berada di Jawa Tengah. Sekolah ini juga didirikan pada tanggal 15 Juli 2004. Nah, selain itu, SMK Negeri 1 Kersana memiliki berbagai jurusan dan ekstrakurikuler. 6 kompetensi kalian ini diantara lain ada DKV, kuliner, akuntansi keuangan dan lembaga, welding, tata busana, dan juga salah satu sekolah di Kabupaten Brebes yang memiliki kejuruan welding. Selain itu ada ekstrakurikuler yang menarik yang bakal
menemani keseharian kalian di sekolah ini antara lain ada OSIS, Pramuka, PMR, terus ada English Club, dan berbagai macam ekstrakurikuler lainnya. Dan juga Rika, kamu tahu nggak sih masalah kualitas di sekolah ini jangan diragukan lagi loh. Wow, gimana tuh? Mulai dari fasilitas, guru-gurunya, dan siswi-siswinya banyak kualitas yang baik dan tinggi. Kualitas tersebut terbukti dengan prestasi akademik maupun non-akademik. Wah, keren banget sekolah kita. Makanya, iya. Terus juga prestasi itu merupakan bimbingan-bimbingan dari guru-guru di SMK Negeri 1 Kersana loh. Wah, berarti guru-guru di SMK Negeri 1 Kersana ini sangat berkompeten ya. Iya, makanya. Oke, nah selain itu, kamu tahu nggak sih kita di podcast kali ini, episode pertama ini kita bakal bahas tentang apa? Kayaknya sih lebih kebahas ke jurusan kita deh. Oh iya, multimedia kan? Iya, bener banget. Wah, hari ini kita bakal bahas tuntas multimedia. Nah, kali ini bintang tamu kita yaitu Kaprodi jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Kersana dengan nama Bapak Erwin Baskara. Mari kita sambut beliau. Selamat datang Pak Erwin. Selamat datang juga Rika. Mau ngapain di sini Pak? Kamu nanya? Iya Pak nanya. Nah ngomong-ngomong Pak Erwin ini lahir di mana sih? Saya tahu sih Pak Erwin lahirnya mesti kalau nggak di rumah sakit Pak. Cuma ya saya kan mau tahu aja gitu, kepo Pak. Mau kenal lebih dalam biar makin sayang gitu. Saya asli Brebes. Iya, Brebes. saya lahir dan besar di Brebes, lebih tepatnya di Brebes Selatan, di daerah Salem. Pernah dengar Salem? Oh pernah. Dengar doang. Denger doang. Pernah ke sana juga. Oh, ke sana. Iya. Oh, ngapain kamu? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Biasalah Pak, dia mah punya ayang, saya enggak. Oh, gitu. Ini podcast apa curhat? Ya campur sih Pak, Oh, nggak gitu. apa-apa Pak kalau mau curhat. Oh iya Pak, selain itu hobi Bapak apa aja sih? Kalau hobi sih banyak ya. Banyak. Iya. Kalau dilihat dari berat badan saya ya hobinya tahu lah apa ya, nggak usah disebutkan. Iya, Selain itu oke. juga saya banyak sih hobinya. Berpetualang. Wih, Baik, suka juga, wih, Pak. Oh, keren. senang. Iya, berpetualang dalam mimpi. Itu caranya gimana, Pak? Jadi berpetualangan itu keterusan ya Pak. Iya. Jadi kebablasan tidur terus. Kan ada lagu yang menyatakan mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Iya. Jadi kita harus lebih sering bermimpi. Iya sih Pak. Tapi konteksnya lain Pak kalau tidur terus Pak. Yang ada mimpinya stunting Pak. Iya, tidak diwujudkan ya. Iya, Nah, betul. makanya setelah itu bangun kita mewujudkan mimpi. Ah, ini baru yang benar. Oke Pak, ngomong-ngomong mengenai multimedia nih Pak. Ya, di sini mungkin ada teman-teman yang udah tahu sedikit tentang multimedia. Yang pertama nih Pak, multimedia itu apa sih Pak? Multimedia itu kalau dari kosakata itu ada dua kata. Iya. Menurut saya itu ada multi dan media. Kalau media itu ya kita bisa mengartikan media itu adalah sesuatu hal yang menjadi sebuah intinya kalau kita mau nonton TV ya medianya harus ada TV kan. Iya. Ya, video kita harus ada layar dan sebagainya. Jadi media itu sebuah alat yang bisa menampilkan sesuatu. Itu kalau multimedia berarti medianya banyak. Media itu kan bisa visual, bisa suara, ya bisa sentuhan dan sebagainya. Sesuai dengan panca indera kita. Nah, Oke. multimedia itu dipelajari hal-hal itu. Jadi bagaimana bisa membuat sebuah media yang terdiri dari berbagai macam media. Bisa suara, bisa visual, bisa juga mungkin bisa berbentuk barang gitu. Oh, bisa juga Pak. Bisa dalam misal membuat poster atau misal gantungan kunci itu kan bisa kita pegang kan, itu ada Iya. bentuknya. Kalau Oke. video kan nggak bisa kita pegang. Iya, cuma Iya, Kita bisa kita lihat. lihat saja dengan dengar ya. iya. Bisa juga suara gitu. Jadi multimedia itu lebih ke bagaimana kita membuat sebuah media yang bisa lebih dari satu media seperti itu. Lebih dari satu media. Oh iya Pak, ngomong-ngomong soal multimedia itu, di mana sih kita menemukan multimedia? Kalau menemukan multimedia itu di mana saja? Ya. Mana saja. Kita keluar dari rumah aja sebenarnya sudah banyak. Kita bisa melihat poster,
iklan ya. Oh iya, betul. Sekarang kan zamannya ada banner banyak gitu Iya, ya. biasanya di jalan-jalan juga ada ya, Pak. Iya. Kayak misal di Tiang listrik, perempatan, tiang listrik iya, juga itu ada. banyak. Nggak usah disebutin ya itu iklan Iya. apa, itu kan Iya. media gitu. Sponsor. Nah, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat media mungkin kalau di kota-kota besar sudah ada TV-tron, sudah tidak pakai media cetak tetapi menggunakan digital video dan sebagainya. Atau di stiker juga kan itu sebenarnya sebuah media. Nah, kita membaca belakang truk itu juga sebuah media. Nah, banyak kita dalam kehidupan sehari-hari media itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Iya. Bangun tidur HP kan juga media. Termasuk. Iya sih, Pak. Kayak apa ya, di kehidupan sehari-hari itu kita nggak jauh dari yang namanya multimedia ya, Pak. Iya, betul. Iya, kayak anak sekarang juga pastinya bangun tidur kalau nggak sikat gigi dulu kita bakal cari HP dulu. Iya, cari HP. Cari HP, buka notif, oh ada nggak nih? Iya, mending bukan notif, matiin alarm ya sih. Iya benar. Iya sih, matiin alarm terus tidur lagi. Ya, tunda 10 menit, tunda Iya. 10 menit sejam jadinya. Iya, jadinya telat deh. Iya, Upacara sampai sini bukannya ikut baris malah dihukum. iya di belakang. Wah, curhat ya. Iya, ya maaf lah ya. Iya. Oke, terus selain itu Pak, mengenai multimedia nih, kapan sih jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Kersana ini didirikan? Kalau tidak salah ya, karena saya di sini kan baru dari tahun 2019 awal. Oke. Kalau tidak salah itu mulai tahun 2013 angkatan pertamanya. Saya dapat info 2013 sampai sekarang sudah angkatan yang mungkin kehitungnya ke-9 ya. Ke-9 ya? Sudah angkatan ke-9. Itu sudah banyak alumni, sudah banyak anak-anak yang bekerja di luar sana, dari lulus dari sini. Ada yang melanjutkan juga. Ada yang melanjutkan? Ada yang melanjutkan, ada yang berwirausaha juga. Jadi memang konteksnya ke arah sana multimedia. Jadi sudah sekitar berapa tahun ya? 9 ya? 9. 2013 ya. Oh iya, tadi kan Bapak bilang ya, kayak ada juga anak yang lulusan itu masuk ke perguruan, lanjut ke perguruan. Kira-kira kalau multimedia ini prodinya apa aja, Pak? Kalau mau melanjutkan sebenarnya semua jurusan mungkin bisa. Bisa. Kalau apalagi sekarang, jadi kebijakan sekarang itu kalau tidak salah itu tidak ada pembatasan antara jurusan IPA, IPS seperti itu. Kalau dulu kan kalau di SMA IPA itu ya harus milihnya yang rumpunnya IPA. Kalau Iya. IPS, IPS. Kalau di SMK memang lebih ke ranah teknik, teknik saintek. Jadi misal kalau multimedia ya arahnya ke misal ada jurusan yang namanya desain komunikasi visual, ada yang seni rekam. Itu biasanya adanya di perguruan tinggi seni atau perguruan tinggi yang memang menyediakan seni, media rekam, ada mungkin yang senang teater ya teater, tapi kita belum di teknisnya itu kan bisa televisi, broadcasting, telekomunikasi banyak. Jadi kayak kalau kita lulus dari kejuruan multimedia ini banyak sekali prodi yang bisa kita ambil ya, Pak. Ya banyak sekali. Jadi tidak hanya melanjutkan, ya bisa juga bekerja, bisa juga berwirausaha gitu, seperti itu. Oh iya Pak, dalam pembelajaran ini di multimedia, hal apa yang menarik sih Pak di multimedia itu? Yang menarik ya, Iya. saya opinikan seperti ini. Kalau multimedia tidak menarik, pendaftarnya juga tidak akan banyak. Iya benar. Iya. Setiap tahun kamu juga kan dulu bersaing sangat luar biasa ya. Banyak sekali pendaftar SMK Negeri 1 Kersana yang memang memilih untuk pilihan pertamanya di multimedia. Multimedia. Ya, karena memang pertama mereka mungkin tahunya multimedia pertama itu komputer. Iya, Wah, betul. kalau udah bisa komputer keren. tuh. Keren. Iya, padahal nantinya disuruh-suruh. Iya. Kalau udah bisa, tolong ketikkan ini dong, tolong buatin ini dong. Jangan buka kartu ya, Pak. Kamu pernah merasakan berarti? Nah, Pernah nggak ya? sama. Ya. Jadi ada yang menarik itu pembelajarannya, karena kita bersentuhan dengan teknologi. Iya. Ada kita di komputer, tidak hanya di komputer, kita juga mempelajari bagaimana seni media rekam, bagaimana mendesain sebuah desain grafis atau mendesain flash ya kayak gituan, gambar bergerak dan sebagainya. Jadi menarik itu di sana. Kita tidak hanya melibatkan otak kiri, tapi otak kanan juga dilibatkan. Malah kebanyakan mungkin karena kita di kreativitas itu otak kanan kita yang berjalan. Oh iya, jadi anak itu di multimedia punya ruang buat mengembangkan kreativitas mereka. Iya, untuk mengekspresikan diri. Iya, betul. Jadi punya ide apa, tuangkan. Ide apa, tuangkan. Itu sangat
apa ya istilahnya merangsang perkembangan otak. Kadang kan seperti ini, dulu ada pendapat kita terlalu memakai otak kiri. Iya. Nah, ya kan, hitung-hitungan itu kan di otak kiri, Iya. hitungan, hafalan. Nah, di otak kanan jarang digunakan, tapi di multimedia kalau menurut saya sangat diimbangkan. Iya. Ya, kadang kan ada guru yang mengajar video, misal kita dikasih contoh video atau nonton film bareng dulu. Desain grafis kita dibuat dikasih medianya berupa video kayak gitu. Suruh brainstormingnya gimana membuat sebuah desain poster yang bagus, warnanya biar nggak nabrak, itu kan juga butuh kreativitas. Iya. Terus kira-kira nih Pak, kan di multimedia ini, di SMK ini ada teori dan juga ada prakteknya. Kira-kira bagaimana cara guru-guru di multimedia ini menyampaikan materi mereka dan juga melaksanakan kegiatan praktek mereka? Ya, banyak. Semua guru punya metode masing-masing, saya kira. Karena semua guru juga sudah belajar. Ya, di saat kuliahnya kita dibelajari media pembelajaran, metode pembelajaran itu sudah ada semua. Bagaimana mengolah sebuah pembelajaran untuk menarik. Kalau di multimedia ya kebanyakan kita secara teori dan praktek itu berimbang. Kenapa saya sebut berimbang? Kalau hanya praktek tanpa teori juga tidak bagus. Tapi hanya teori saja. Sedangkan yang diinginkan lulusan SMK itu punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Itu juga kan kurang bagus. Nah, makanya pembelajarannya mixing. Ya. Kalau ada materi baru, dikasih dulu penjelasan secara teoritis, baru praktek. Dengan media-medianya seperti tadi. Ada yang inspirasinya kalau mau buat video, diperlihatkan sebuah film dulu. Kalau ingin membuat desain, bagaimana warna itu kalau antara warna ini dengan ini tabrakan nggak misal gitu. Apakah nyaman dilihat? Itu kan di pelajaran dasar ada tuh psikologi warna. Bagaimana orang melihat warna ini menarik. Biasanya dipakai di restoran-restoran, misalnya seperti itu kan ada. Itu dipelajari. Nah, sehingga pembelajarannya memang harus membutuhkan contoh real sebelum praktek. Teorinya lebih ke situ. Oh iya Pak, kalau kita kan setelah lulus tuh antara kerja atau kuliah, lah dalam jurusan multimedia itu ngambilnya kalau kuliah apa, kalau kerja itu apa Pak? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kerja kita lebih ke kerjanya. Kalau kuliah lulusan SMK itu memang dituntut untuk BMW. Apa tuh Pak? Saya taunya BMW ya itu ya. Mobil ya. Yang kayaknya kita belum bisa beli. Patungan sih Pak kayaknya. Patungan satu sekolah baru bisa beli itu. Iya Pak. Buat antar jemput. Uang saku 2 bulan itu. Iya Pak. Nah, itu BMW itu yang pertama adalah bekerja. Pasti karena slogannya dulu awal-awal SMK adalah siap kerja. SMK siap kerja. Terus M-nya apa? Melanjutkan. W-nya apa? Wirausaha, berwirausaha. Jadi tidak hanya bekerja, juga bisa melanjutkan. Tadi saya bilang Riko sudah nanya bahwa apa sih Pak jurusannya banyak ya. Terutama di bidang-bidang seni atau seni kreatif. Sekarang ada bidang seni kreatif tuh namanya. Nah, itu seni kreatif itu arahnya memang dari multimedia arahnya ke sana sebenarnya. Gitu. Terus untuk tadi bekerja bisa di bidang apa saja. Ya. Kita karena basicnya komputer. Ya, teknologi informasi dan komunikasi. Di sana kita bisa masuk kemana saja. Mungkin di perkantoran bisa, terus di pertokoan, gitu kan ya. Untuk sekelas lulusan SMK kan memang menjadi operator. Kalau udah D3 itu sudah teknisi, S1 itu biasanya manajer. Kalau wirausaha ya banyak. Bisa usaha fotografi, bisa videografi atau percetakan. Di sekitar kita sudah banyak lah. Apalagi di kita perkembangan industri kan luar biasa ya. Bisa juga belajar mungkin ada di industri sablon dan sebagainya. Itu kan juga salah satu arah untuk berwirausaha. Iya, jadi kerjanya nggak terlalu lelah juga ya Pak, nggak terlalu full tenaga. Iya, kita kerjanya cantik gini. Cantik kan tinggal duduk. Iya. Ada kopi. Mending duduk, kadang tidur. Tidur. Oh iya Pak. Selain itu, peranan multimedia sendiri di kehidupan sehari-hari ini apa aja sih Pak? Peranannya banyak ya.
Jadi sebenarnya kita dari bangun sampai tidur lagi kita selalu sekarang ya, era sekarang itu sangat multimedia banget. Multimedia Seperti banget. tadi Ripka ngomong bangun tidur bukannya langsung cuci muka malah matiin alarm tidur lagi. Terus notif ada yang bangunin nih. Iya. Bangun deh. Iya bangun deh. Baru bangun. Cepet semangat dong. Kamu kan harus sekolah. Oke siap. Gitu. Oke, kita bangun. Kita ke sekolah. Dalam perjalanan dari sekolah ke sini juga kan kamu bisa melihat ada poster tadi dan sebagainya. Peranannya banyak. Multimedia itu sekarang berkembang. Apalagi setelah era COVID selama 2-3 tahun kemarin. Iya. Dari semua bidang lah. Tidak hanya pendidikan. Kalau kalian merasakan di pendidikan. Ya kamu 2 tahun nggak sekolah kan? Iya. Bukan nggak sekolah sih. Apa ya namanya? Sekolah sih, tapi di sekolah. rumah. Cuma di rumah. PJJ. Iya, PJJ. Pembelajaran jalan-jalan. Salah Pak, jarak Jauh. jauh. Oh jarak jauh. Ya tapi Iya. sambil jalan-jalan ya. Iya bisa sih. Gitu. Iya, jadi jarak jauh. Kamu di rumah, gurunya juga di rumah. Di rumah. Kadang di sekolah kalau gurunya Iya. dan harus masuk. Terus di sana perannya sangat luar biasa. Jadi media pembelajaran, terus online, Iya. perkembangan aplikasi yang luar biasa, percepatan digitalisasi. Dulu kita tidak mengenal tatap maya, Iya. pakai Zoom kan? Iya. Kalau nggak pakai Google Google Classroom. Google Classroom Google ya Classroom. untuk pembelajarannya, sehingga di sana kita bisa belajar bahwa peran teknologi, peran multimedia itu sangat penting. Iya. Iya. Sehingga kamu dalam pembelajaran tidak boring. Guru Iya. kan nanti ngasih presentasi PPT atau Iya, video. Iya sih. Ada kan? Ada Iya, beberapa iya. guru yang seperti itu kan. Betul, Nah, di pembelajaran sangat penting multimedia. Di bidang lain juga penting. Sekarang sedang digalakan film pendek di mana-mana. Ya kan? Terus promosi berbentuk video, podcast seperti ini kan berkembang saat itu. Ya, kerjaan orang hanya mantengin internet terus kan. Nah, informasi dari internet, dari koran, digital. Dulu Sekarang, koran kertas. Iya, serba mudah ya Pak. Iya, jadi perannya banyak sekali. Bahkan kalau kita mau cari informasi atau bisnis, berjualan, kita bisa online. Termasuk jualan. Iya. Sekarang kalau jualan manual, Mm. nggak akan laku. Soalnya kurang luas. Iya. Masyarakat kurang ngerti. Misal kamu punya produk ya, Iya. kerudung misalnya. Iya. Kalau kamu jual di depan rumah kamu dipajang saja, saya kira pembelinya mungkin dalam 1 hari hanya 1-2. Coba kalau di Sosial online store media gitu. atau di sosial media, Iya. ya ada yang kuning, ada yang hijau itu aplikasinya ya. Iya. Ya, mudah-mudahan jadi sponsor. Ayo. Itu bisa ya, bisa dijual, bisa sehari mungkin bisa lebih pemesanan lebih dari 1. Iya. Itu kan sangat luar biasa. Itu juga media loh. Ya. Soalnya mereka mungkin produsernya juga bisa mempromosikan Betul, ya betul. lewat media sosial kayak gitu. Jadi produk yang mereka jual pun dimengerti oleh masyarakat luas. Iya, dan menarik displaynya. Iya. Tadinya foto hanya cuma ceklek-ceklek, mereka belajar untuk foto yang estetik seperti apa. Iya. Foto makanan. Hmm. Kalau kita lihat foto makanan, wih, kayaknya enak nih. Iya. Pas kita beli, sama aja gitu Sama ya. aja. Iya. Hmm. Jadi itu yang membuat multimedia menjadi penting di era sekarang. Seperti itu banyak sekali perannya. Oh iya Pak, fasilitas yang ada di sekolah jurusan multimedia itu apa aja ya Pak? Fasilitasnya, Iya. ya, fasilitasnya ya sudah lumayan banyak. Hmm. Sudah lumayan berkembang beberapa tahun terakhir ini, ya berkat dukungan sekolah dan sebagainya. Kita dalam rombongan belajar atau kelas ya, kita Iya. punya kelas 10-nya ada 3, kelas 11-nya 3 rombel, kelas 12-nya juga 3, ada 9 rombel. Banyak. Nah, terus kita dalam laboratorium itu ada 5 laboratorium. Ada 5. Nah, yang di setiap laboratoriumnya itu ada fungsinya masing-masing. Ada yang untuk dasar. Yang namanya misal desain grafis kan tidak langsung terjun di komputer. Iya. Iya. Dia harus belajar ilustrasi, sketsa manual dulu. Itu seru sih. Seru ya, gambar-gambar. Nah ini jagonya Ripka nih kalau gambar-gambar. Hobinya. Saya tahu ya. Makanya dulu kepilih jadi tim LKS. Desain grafis ya, Rip ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong Pak, soal LKS. LKS itu apa sih Pak? LKS itu lomba kompetensi siswa. Lomba kompetensi siswa. Lomba kompetensi siswa. Jadi lombanya anak SMK. Bergengsi itu. Keren. Kalau kita lolos tingkat kabupaten itu sudah bangga. Apalagi tingkat provinsi.
Nah, kita multimedia sendiri pernah sampai ke provinsi tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 itu ada yang masuk provinsi. Animasi loh. Masih. Ya, animasi ya. Animasi itu kemarin memang belum bisa berbicara lebih ya. Iya. Cuma ya lumayan untuk saat itu kita bisa masuk ke 13 besar. Ya, 13 besar. Anaknya sekarang sudah bekerja dan masih kita komunikasi. Jadi LKS itu memang bagaimana kompetensi siswanya yang dilombakan. Kalau di SMA itu ada yang namanya Olimpiade siswa. Nah, ya kan? Iya, ada. Kalau Olimpiade kan lebih mikir karena ngerjain soal. Iya, mikirin kamu juga pusing apalagi Iya, mikirin iya, pelajaran soal. gitu ya. Itu mikirnya pakai berpikir karena mengerjakan soal. Kalau Iya. kompetensi itu mikir juga, kreativitasnya juga harus kuat. Iya, betul. Iya. Jadi seimbang ya, Pak. Iya, seimbang. Jadi memang harus dilatih dan sebagainya gitu. Jadi ada lomba seperti itu. Itu juga berkat dukungan fasilitas juga. Tadi kembali ke fasilitas. Ya ada 5 lab, ada komputer dasar, ada perakitan, ada apa namanya, ada animasi dan ada yang lainnya. Oke. Untuk pesan dari Bapak buat anak-anak kelas 11 dan juga kelas 12 itu gimana, Pak? Untuk semuanya saja ya. Iya, Untuk Pak. semuanya dari kelas Kalau 1 2 ntar yang lain cemburu, Pak. 10. Iya. Jangan jadi banding-banding. Iya, Pak. Ojo banding-banding kayak Pak. Ya, karena kalau saya kira yang pasti belajar lebih giat, terus meningkatkan kompetensi, karena yang namanya belajar itu tidak hanya di sekolah. Oke. Ya, tidak hanya di sekolah, terus kita juga harus bisa berpikir bahwa belajar itu di mana saja bisa. Kita mencari inspirasi kan nggak harus di sekolah, Iya. bisa di luar, bisa kita sambil jalan-jalan, sambil healing dan sebagainya, sehingga ada hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran dari setiap pelajaran yang ada. Gitu. Sehingga harapan saya nanti ketika lulus mereka sudah punya kompetensi yang siap untuk terjun, baik bekerja, baik melanjutkan atau berwirausaha. Jadi sudah ada modal. Iya. Kita memberikan modal kepada kalian sebenarnya. Bekal sehingga menjalani kehidupan bisa lebih baik. Lebih gitu. baik. Oke, Pak. Selain itu, menurut Bapak nih, opini dari Bapak mengenai multimedia ini bagaimana sih, Pak? Opini saya tentang multimedia itu adalah sebuah program kompetensi keahlian yang memang menarik. Ya, menarik dan juga bisa mengekspresikan diri. Karena lebih berpikir ke kreativitas dan juga teknis juga. Ya, kita belajar dikasih teknis bagaimana membuat garis yang bagus. Tetapi kalau tidak ada kreativitas ya tidak bisa membuat sebuah gambar yang bagus. Sehingga menurut saya multimedia ini peranannya penting. Ya, orang-orang multimedia ini peranannya penting. Ya, sehingga dari obrolan tadi kita bisa melihat bahwa bagaimana multimedia ini punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi opini saya yang mau masuk multimedia, ayo guys masuk ke multimedia, soalnya seru banget pembelajarannya. Selain itu, Bapak punya pengalaman seru nggak pas mengajar gitu di SMK ini? Apa ya? Iya, Pak. Ya paling ya karena saya mungkin agak tampan ya. Oke. Jadi sering didekati sama siswi, bukan siswa. Wah, kalau siswa bahaya dong. Ya siswi ya. Nggak tahu karena imut mungkin ya saya ya. Iya, gemoy ya Pak. Nggak, itu lebih ke ini. Jadi pengalaman seru saya kadang kalau anak bisa melampaui kemampuan atau kreativitas dari saya lebih suka. Terus dari ketika alumni mengabarkan Pak saya sudah bekerja di bidang multimedia, senang sekali. Itu pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan ketika saya mengajar. Oke. Dan sekian ya Pak, maksudnya obrol-obrol kita tadi tuh seru banget, menarik banget. Kesimpulannya, jadi teman-teman, multimedia ini merupakan satu penyampaian yang mencakup berbagai media. Medianya ini bisa apa aja, kayak misal suara, ya kan Pak? Iya. Tadi suara, terus Gambar. Jadi
multimedia ini peranannya banyak banget di kehidupan sehari-hari. Bahkan kalian nonton YouTube channel kita, scrolling gitu tiap hari, media sosial juga chattingan ke teman-teman kalian, itu salah satu penggunaan multimedia. Oke, Tiara. Sebenarnya masih banyak ya pertanyaan yang menarik mau disampaikan. Sayangnya waktu kita sudah habis. Iya. Nanti kapan-kapan disambung lagi. Oke, Pak. Iya. Kita atur waktu aja ya, Pak. Iya. Terus jangan lupa dong, kita harus nonton selalu episode podcast ini di selanjutnya. Oke guys, sekian dari kita semua. Makasih banyak buat Pak Erwin yang udah kasih kita edukasi hari ini, juga obrolannya yang seru banget. Nggak ketinggalan juga pesan-pesan dari Pak Erwin buat kelas 11 dan juga kelas 12 ini. Pokoknya semuanya ya pesannya ya. Iya. Oke, buat teman-teman, silakan subscribe, like, dan komen ke channel kita. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode baru kita. Sampai jumpa. Bye bye.